Bagaimana jika selama ini kita rajin sholat, rajin berdoa, rajin berzikir, namun hati kita belum benar-benar mengenal siapa yang kita sembah? Bagaimana jika selama ini kita menyebut nama Allah setiap hari, tetapi jiwa kita belum pernah benar-benar merasakan kehadirannya? Dan bagaimana jika ternyata satu langkah menuju makrifatullah mampu mengubah seluruh cara kita memandang hidup, takdir, rezeki, bahkan luka? Video ini bukan sekadar pengetahuan, ini perjalanan. Perjalanan menuju saat di mana hati benar-benar mengenal Rabb-Nya. Ma'rifatullah bukan tentang banyaknya hafalan, bukan tentang tingginya gelar agama, bukan tentang penampilan yang tampak salih di mata manusia. Ma'rifatullah adalah tentang hati yang tersingkap, tentang jiwa yang menyaksikan kebesaran Allah dalam setiap detik kehidupan, tentang kesadaran yang begitu dalam hingga tak ada lagi ruang untuk ragu terhadap takdirnya. Dalam tradisi tasawuf Islam yang berkembang sejak masa para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali dan Jalaluddin Rumi, makrifatullah dipahami sebagai puncak perjalanan ruhani seorang hamba. Ia bukan sekadar tahu tentang Allah, tetapi mengenalnya dengan hati yang hidup. Mari kita memasuki perjalanan ini, perlahan, dalam, dan penuh kesadaran. Hakikat ma'rifatullah dari tahu menuju mengenal. Ma'rifatullah bukan sekadar mengetahui bahwa Allah itu ada dan maha kuasa. Bukan sekadar meyakini rukun iman secara lisan dan pikiran, tetapi sebuah kesadaran yang begitu dalam hingga hati merasa diawasi, dicintai, dan digenggam dalam setiap detik kehidupan. Sehingga seseorang tidak lagi menjalani ibadah sebagai rutinitas kosong, melainkan sebagai perjumpaan yang hidup antara hamba yang lemah dan Rob yang maha sempurna. Banyak manusia mengenal Allah sebatas konsep yang diajarkan sejak kecil, sebatas definisi yang tertulis di buku-buku akidah. Namun makrifatullah adalah saat konsep itu berubah menjadi pengalaman batin yang nyata. Ketika nama Allah tidak lagi hanya terdengar di telinga, tetapi bergetar di relung jiwa dan memengaruhi cara berpikir, merasa, serta mengambil keputusan dalam setiap aspek kehidupan. Perbedaan antara mengetahui dan mengenal Allah bagaikan perbedaan antara membaca tentang lautan dan benar-benar menyelam ke dalamnya. Karena orang yang hanya tahu mungkin mampu menjelaskan sifat-sifatnya, tetapi orang yang mengenal akan merasakan kehadirannya, bahkan ketika tidak ada satupun manusia yang menyaksikan dirinya. Makrifatullah adalah perjalanan batin yang membuat seseorang menyadari bahwa selama ini ia mungkin terlalu sibuk meminta kepada Allah, tanpa pernah sungguh-sungguh berusaha mengenal siapa yang ia mintai. Terlalu fokus pada karunia, tanpa merenungi sang pemberi. Terlalu cemas pada hasil, tanpa mempercayai kehendak ilahi yang selalu mengandung hikmah tersembunyi. Ketika hati mulai disentuh cahaya makrifat, ia akan merasakan perubahan yang halus, namun mendasar, di mana kegelisahan perlahan digantikan oleh ketenangan, kesombongan digantikan oleh kerendahan hati, dan ketergantungan pada makhluk berubah menjadi ketergantungan total kepada Rob yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Dalam tradisi tasawuf yang berkembang melalui pemikiran ulama besar, seperti Imam Al-Ghazali, makrifatullah dipahami sebagai puncak perjalanan spiritual setelah seseorang melewati tahapan syariat dan tarekat, yakni saat ilmu yang dipelajari tidak lagi berhenti di akal, tetapi meresap ke dalam hati hingga membentuk akhlak dan cara pandang yang baru terhadap dunia. Para sufi seperti Jalaluddin Rumi menggambarkan makrifat sebagai cinta yang membakar ego, sebagai api yang menghanguskan keakuan, sehingga yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dan dalam kesadaran itulah seseorang menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Makrifatullah menuntut kejujuran batin yang luar biasa, karena seseorang harus berani melihat dirinya apa adanya, mengakui kelemahan, kesalahan, dan dosa yang mungkin selama ini ia tutupi dengan pembenaran. Dan dari pengakuan itulah lahir kerendahan hati yang menjadi pintu masuk cahaya ilahi. Saat hati benar-benar mulai mengenal Rabb-Nya, ia tidak lagi memandang ujian sebagai hukuman semata, melainkan sebagai bentuk pendidikan, sebagai sentuhan kasih sayang yang mungkin terasa pahit, namun menyelamatkan. Karena ia yakin
bahwa tidak ada satupun ketetapan Allah yang sia-sia atau tanpa tujuan. Ma'rifatullah juga mengajarkan bahwa Allah lebih dekat daripada apapun yang kita bayangkan, lebih dekat dari urat nadi, lebih mengetahui isi hati daripada diri kita sendiri. Sehingga seseorang yang telah mengenalnya tidak lagi merasa sendirian meskipun berada dalam kesunyian paling dalam. Dalam keadaan lapang, hati yang makrifat tidak menjadi lalai karena ia sadar bahwa kenikmatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Dan dalam keadaan sempit, ia tidak berputus asa karena ia yakin bahwa kesulitan adalah bagian dari skenario ilahi yang sedang membentuk kedewasaan ruhani. Makrifatullah mengubah orientasi hidup seseorang dari sekadar mengejar dunia menjadi menjadikan dunia sebagai sarana, dari sekadar mencari pengakuan manusia menjadi mencari keridaan Allah, dari sekadar mengejar hasil menjadi menikmati proses yang telah digariskan oleh takdir. Orang yang mulai mengenal Allah dengan hati akan merasakan bahwa doa bukan lagi sekadar daftar permintaan, tetapi percakapan intim antara hamba dan Robnya, di mana air mata menjadi bahasa dan keheningan menjadi jawaban yang kadang lebih dalam daripada kata-kata. Ia juga akan menyadari bahwa rezeki bukan semata-mata tentang angka dan harta, melainkan tentang ketenangan jiwa, kesehatan, keluarga, dan kesempatan untuk taat. Karena semua itu adalah bentuk perhatian Allah yang sering kali luput dari rasa syukur kita. Makrifatullah membuat seseorang berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan manusia, dan mulai melihat bahwa setiap kejadian adalah bagian dari tarbiyah ilahi yang dirancang secara presisi untuk mendewasakan imannya dan membersihkan hatinya. Ketika seseorang benar-benar mengenal Rabb-nya, ia tidak lagi terlalu takut kehilangan dunia, karena ia tahu bahwa yang terpenting adalah tidak kehilangan Allah dalam hatinya. Dan kesadaran ini melahirkan keberanian yang tidak dimiliki oleh mereka yang masih menggantungkan kebahagiaan pada makhluk. Ma'rifatullah juga melahirkan sikap tawakal yang bukan pasrah tanpa usaha, melainkan usaha maksimal yang disertai keyakinan total bahwa hasil akhir sepenuhnya berada dalam kehendak Allah. Sehingga hati tetap tenang apapun keputusannya. Semakin dalam pengenalan seseorang kepada Allah, semakin ia merasa kecil di hadapan kebesarannya. Dan dari rasa kecil itu lahir kelembutan kepada sesama. Karena ia sadar bahwa semua manusia adalah hamba yang sama-sama lemah dan sama-sama membutuhkan rahmat. Makrifatullah bukanlah tujuan yang selesai dalam satu malam, melainkan perjalanan seumur hidup yang terus bertumbuh seiring dengan keikhlasan, kesabaran, dan kesediaan untuk terus membersihkan hati dari noda ria, iri, dan cinta dunia yang berlebihan. Dan pada akhirnya, hakikat makrifatullah adalah saat hati benar-benar menyadari bahwa tidak ada yang lebih pantas dicintai, ditakuti, diharapkan, dan diandalkan selain Allah semata. Sehingga seluruh hidupnya menjadi kesaksian bahwa ia bukan lagi sekadar tahu tentang Rabb-nya, tetapi telah mengenalnya dengan kedalaman yang mengubah segalanya. Jalan menuju makrifat, membersihkan cermin hati. Perjalanan menuju makrifatullah bukanlah perjalanan kaki yang terlihat oleh mata, melainkan perjalanan batin yang sunyi, yang hanya diketahui oleh hamba dan Rabb-nya. Sebuah perjalanan panjang yang menuntut keberanian untuk menelanjangi diri dari segala kepalsuan, dari segala topeng kesalehan, dari segala kebanggaan spiritual yang diam-diam masih bercampur dengan keinginan untuk dipuji dan diakui. Hati manusia ibarat cermin yang diciptakan untuk memantulkan cahaya ilahi. Namun dosa, kelalaian, dan cinta dunia yang berlebihan membuat cermin itu tertutup debu tebal, sehingga cahaya kebenaran tidak lagi terlihat jelas. Dan makrifatullah hanya mungkin terjadi ketika cermin itu dibersihkan perlahan dengan taubat yang tulus dan kesungguhan yang konsisten. Membersihkan hati bukan perkara mudah, karena seringkali kita lebih sibuk memperbaiki penampilan lahiriah dibanding memperbaiki isi batin, lebih khawatir dinilai manusia daripada dinilai Allah. Padahal, ma'rifatullah justru dimulai ketika seseorang berhenti mencari sorotan dan mulai mencari keridhaan yang tersembunyi. Taubat menjadi langkah pertama yang paling mendasar
dalam perjalanan ini bukan sekadar ucapan istighfar di bibir, tetapi penyesalan mendalam yang mengguncang kesadaran. Pengakuan bahwa tanpa ampunan Allah, kita tidak memiliki apa-apa, dan tekad kuat untuk tidak kembali pada kelalaian yang sama. Zikir yang dilakukan dengan hati yang hadir menjadi alat pembersih berikutnya, karena menyebut nama Allah berulang kali bukanlah ritual kosong, melainkan cara untuk menghidupkan kesadaran bahwa Allah selalu bersama, bahwa setiap detak jantung berada dalam izinnya, dan bahwa setiap tarikan napas adalah anugerah yang tak ternilai. Muhasabah atau introspeksi diri juga menjadi bagian penting dalam jalan makrifat, sebab tanpa keberanian untuk mengevaluasi diri, seseorang akan terus merasa benar dan sulit menerima bahwa mungkin ada kesombongan tersembunyi, ada iri yang terpendam, atau ada ketergantungan pada makhluk yang belum ia lepaskan. Dalam perjalanan ini, kesendirian seringkali menjadi guru yang paling jujur, karena ketika hiruk-pikuk dunia mereda dan seseorang duduk dalam keheningan, ia mulai mendengar suara hatinya sendiri, mulai menyadari betapa rapuhnya ia tanpa pertolongan Allah. Dan dari kesadaran itulah muncul kerendahan hati yang menjadi pintu makrifat. Jalan menuju makrifat juga menuntut kesabaran yang panjang, sebab pembersihan hati tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui proses jatuh bangun, melalui kegagalan yang menyadarkan, melalui ujian yang memurnikan niat, hingga perlahan-lahan ego mulai melemah dan jiwa mulai tunduk. Sabar di sini bukan sekadar menahan diri dari keluhan, tetapi kesediaan untuk tetap taat meski hati belum merasakan manisnya iman. Kesediaan untuk terus berusaha meski hasil belum terlihat, dan keyakinan bahwa Allah sedang membentuk diri kita melalui setiap proses yang terasa berat. Selain sabar, ridha menjadi pilar penting dalam perjalanan makrifat. Karena selama hati masih memberontak terhadap takdir, selama itu pula ia sulit mengenal kebijaksanaan Allah. Namun ketika seseorang belajar menerima dengan lapang dada, disitulah ia mulai melihat bahwa di balik setiap kejadian ada kasih sayang yang tersembunyi. Tawakal pun bukan berarti berhenti berusaha, melainkan mengerahkan segala kemampuan dengan penuh tanggung jawab, lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah, tanpa kecemasan berlebihan dan tanpa prasangka buruk terhadap keputusannya. Bahaya terbesar dalam perjalanan menuju makrifat adalah riya, yaitu ketika seseorang merasa dirinya sudah lebih dekat kepada Allah dibanding yang lain, merasa lebih suci, lebih paham, lebih istimewa. Padahal perasaan seperti itu justru menjadi hijab tebal yang menghalangi cahaya pengenalan sejati. Semakin seseorang merasa dirinya sudah sampai, semakin besar kemungkinan ia justru terjatuh. Karena ma'rifatullah bukan tentang klaim spiritual, melainkan tentang kerendahan hati yang terus bertambah seiring bertambahnya kedekatan kepada Allah. Dalam proses pembersihan hati, seseorang juga perlu berhati-hati terhadap cinta dunia yang berlebihan, karena dunia yang seharusnya menjadi alat seringkali berubah menjadi tujuan. Dan ketika hati terlalu terpaut pada dunia, ia menjadi berat untuk terangkat menuju kesadaran ilahi. Makrifatullah menuntut keseimbangan antara lahir dan batin, antara amal dan niat, antara ibadah formal dan kesadaran batin, sehingga setiap gerakan sholat, setiap bacaan Al-Quran, dan setiap sedekah tidak lagi dilakukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi menjadi sarana untuk mendekat dan mengenal Rob lebih dalam. Hati yang terus dibersihkan akan mulai merasakan kepekaan yang berbeda. Ia lebih cepat tersentuh oleh ayat-ayat Allah, lebih mudah menangis dalam doa, lebih sadar ketika melakukan kesalahan, dan lebih ringan untuk meminta maaf serta memperbaiki diri. Dalam perjalanan ini, seseorang akan menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah orang lain, melainkan hawa nafsunya sendiri. Karena nafsu selalu ingin dipuji, ingin diutamakan, ingin dimenangkan. Sementara marifat menuntut pengendalian dan penundukan terhadap dorongan ego tersebut. Semakin bersih hati, semakin jelas pula seseorang melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam pertemuan yang tidak disengaja, dalam rezeki yang datang tanpa diduga, dalam perlindungan dari bahaya yang bahkan tidak ia sadari sebelumnya. Ma'rifatullah bukan hasil dari kecerdasan semata,
tetapi anugerah yang Allah berikan kepada hamba yang sungguh-sungguh membersihkan diri dan mengetuk pintunya dengan kerendahan hati, sehingga setiap langkah kecil dalam kebaikan menjadi bukti keseriusan untuk mengenalnya. Dan pada akhirnya, jalan menuju ma'rifat adalah perjalanan membersihkan cermin hati tanpa henti, hingga suatu saat, cahaya itu benar-benar memantul dengan jernih, dan hati menyadari bahwa selama ini Allah tidak pernah jauh. Kitalah yang perlahan mulai kembali mendekat. Ujian, luka, dan patah hati. Gerbang pengenalan ilahi. Seringkali manusia baru benar-benar mencari Allah ketika hidupnya retak. Ketika harapan yang dibangun dengan susah payah runtuh dalam sekejap. Ketika doa-doa yang dipanjatkan terasa belum terjawab. Dan di saat itulah, tanpa disadari, Allah sedang membuka gerbang makrifat melalui jalan yang tidak pernah kita inginkan, namun justru paling kita butuhkan. Ujian bukan sekadar episode pahit dalam perjalanan hidup, melainkan bahasa ilahi yang mengajak hamba untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia, untuk menoleh ke dalam diri, dan untuk menyadari bahwa selama ini mungkin ia terlalu bergantung pada makhluk, hingga lupa bahwa satu-satunya sandaran yang kokoh hanyalah Rob semesta alam. Ketika kehilangan datang, entah kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, atau kehilangan rasa aman, hati yang belum mengenal Allah akan mudah hancur dan tenggelam dalam keputusasaan. Tetapi hati yang sedang diarahkan menuju makrifat akan mulai bertanya dengan lembut, pesan apa yang ingin Allah sampaikan melalui semua ini? Luka seringkali menjadi pintu yang tidak terlihat menuju kedewasaan ruhani, karena dalam keadaan rapuh manusia menjadi lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih sadar bahwa dirinya tidak sekuat yang ia kira, sehingga kesombongan yang selama ini mengendap perlahan mulai runtuh. Patah hati yang terasa menyakitkan bisa menjadi cara Allah memisahkan kita dari sesuatu yang tidak baik bagi masa depan iman kita. Meskipun pada awalnya kita tidak mampu melihat hikmahnya, dan justru dalam tangisan itulah seseorang mulai mengenal Allah sebagai tempat bersandar yang tidak pernah meninggalkan. Kesendirian yang dulu terasa menakutkan, perlahan berubah menjadi ruang perenungan yang menenangkan. Karena ketika tidak ada lagi manusia yang bisa diandalkan, seseorang dipaksa untuk menyadari bahwa ada zat yang maha mendengar, yang tidak pernah bosan menerima keluh kesah hambanya. Ma'rifatullah seringkali lahir dari reruntuhan harapan duniawi, karena ketika semua pintu terasa tertutup, barulah seseorang menyadari bahwa masih ada satu pintu yang selalu terbuka, yaitu pintu rahmat Allah yang tidak pernah terkunci bagi siapapun yang mau mengetuknya dengan tulus. Ujian mengajarkan bahwa dunia ini tidak stabil, bahwa kebahagiaan duniawi bisa berubah dalam sekejap, dan kesadaran ini membuat hati tidak lagi menggantungkan seluruh kebahagiaannya pada sesuatu yang fana, melainkan mulai mencari yang kekal. Dalam sakit, seseorang belajar bahwa tubuh yang selama ini ia banggakan ternyata sangat rapuh, dan dari kerapuhan itu lahir rasa syukur atas setiap detik kesehatan yang dulu dianggap biasa, sekaligus kesadaran bahwa hidup ini sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Ketika difitnah atau disalahpahami, hati yang sedang menuju ma'rifat belajar untuk tidak terlalu sibuk membela diri di hadapan manusia, melainkan memperbaiki diri di hadapan Allah, karena ia tahu bahwa penilaian manusia tidak menentukan nasib akhirnya. Kegagalan demi kegagalan yang terasa memalukan bisa menjadi cara Allah meluruskan niat yang tersembunyi, membersihkan ambisi yang terlalu duniawi, dan mengarahkan langkah ke jalan yang mungkin lebih sunyi, namun lebih diberkahi. Makrifatullah membuat seseorang melihat ujian bukan sebagai tanda kebencian Allah, melainkan sebagai tanda perhatiannya. Karena Allah mendidik hamba yang ingin Dia angkat derajatnya melalui proses yang tidak selalu nyaman. Ada kalanya doa terasa lama terkabul, dan penantian itu membuat hati gelisah. Tetapi justru dalam penantian itulah Allah melatih kesabaran, menguatkan keyakinan, dan menumbuhkan kedewasaan spiritual yang tidak mungkin lahir dari kenyamanan. Tangisan di sepertiga malam yang mungkin tidak pernah diketahui siapapun menjadi saksi perjalanan makrifat. Karena di saat itulah seorang hamba benar-benar jujur
benar-benar mengakui kelemahannya, dan benar-benar merasakan kedekatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ujian juga menyaring siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir saat senang. Dan dari situ, seseorang belajar bahwa ketergantungan pada manusia harus dibatasi. Sementara ketergantungan kepada Allah harus diperkuat. Semakin besar ujian yang dihadapi dengan sabar dan tawakal, semakin dalam pula pengenalan seseorang kepada sifat-sifat Allah, seperti Maha Penolong, Maha Bijaksana, Maha Lembut dalam mengatur skenario kehidupan. Ma'rifatullah mengubah cara pandang terhadap rasa sakit, karena rasa sakit tidak lagi dipandang sebagai musuh, melainkan sebagai guru yang keras namun jujur, yang mengajarkan nilai kesabaran, keikhlasan, dan kerendahan hati. Seseorang yang telah melewati badai kehidupan dengan tetap menjaga imannya akan merasakan bahwa hatinya menjadi lebih luas, lebih matang, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Karena ia pernah berada di titik terendah dan merasakan pertolongan Allah secara nyata. Pada akhirnya ujian, luka, dan patah hati adalah cara Allah menarik hamba kembali kepadanya, memotong keterikatan yang berlebihan pada dunia, dan membuka mata hati agar melihat bahwa satu-satunya yang benar-benar layak diandalkan adalah Dia. Dan ketika seseorang mampu melihat setiap kesedihan sebagai jembatan menuju kedekatan dengan Robnya, disitulah ia menyadari bahwa semua luka yang pernah ia tangisi ternyata adalah pintu rahasia menuju ma'rifatullah yang selama ini ia cari. Tanda-tanda hati yang telah mengenal Rabb-Nya. Salah satu tanda hati yang telah mulai mengenal Rabb-Nya adalah ketenangan yang tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan, karena ia tidak lagi menggantungkan stabilitas jiwanya pada situasi luar, melainkan pada keyakinan bahwa Allah mengatur segalanya dengan ilmu dan hikmah yang sempurna. Hati yang makrifat tidak berarti bebas dari masalah, tetapi ia memiliki cara pandang yang berbeda terhadap masalah, di mana setiap kesulitan dilihat sebagai bagian dari skenario ilahi yang pasti mengandung pelajaran dan kebaikan. Meskipun tidak selalu langsung terlihat oleh mata, orang yang mengenal Allah dengan hatinya tidak mudah berlebihan dalam kegembiraan, karena ia sadar bahwa setiap nikmat adalah titipan yang bisa diambil kapan saja, sehingga ia menikmati tanpa lupa diri dan bersyukur tanpa merasa memiliki sepenuhnya. Demikian pula dalam kesedihan, ia tidak larut terlalu dalam hingga kehilangan harapan, karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu lain yang mungkin belum ia sadari keberadaannya. Tanda lainnya adalah tumbuhnya rasa murakabah, yaitu kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, bukan dalam makna yang menakutkan semata, tetapi dalam makna yang menenangkan, karena ia merasa ditemani, dijaga, dan diperhatikan dalam setiap langkah hidupnya. Hati yang telah mengenal Rabb-Nya juga lebih mudah memaafkan, karena ia menyadari bahwa dirinya pun penuh kekurangan dan sangat bergantung pada ampunan Allah, sehingga ia tidak tega menyimpan dendam panjang terhadap sesama manusia. Ia tidak lagi terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, karena ia percaya bahwa setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah, dan membandingkan takdir hanya akan melahirkan iri yang merusak kedamaian hati. Seseorang yang makrifat akan lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, bukan karena takut dinilai manusia, tetapi karena ia sadar bahwa setiap ucapan dan perbuatan tercatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tanda yang paling halus adalah berkurangnya cinta dunia secara berlebihan. Bukan berarti ia meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi dunia tidak lagi menguasai hatinya, tidak lagi menjadi sumber utama kebahagiaan atau kesedihan. Ia mulai merasakan manisnya ibadah, bukan karena ingin dipuji sebagai orang saleh, tetapi karena ibadah menjadi kebutuhan jiwa, menjadi momen pertemuan yang dirindukan antara hamba dan Rabb-Nya. Hati yang mengenal Allah juga lebih lapang dalam menerima perbedaan, karena ia menyadari bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah, sehingga ia tidak mudah menghakimi dan tidak merasa paling benar dalam segala hal. Dalam kesunyian, ia tidak merasa kosong, karena hatinya penuh dengan kesadaran
akan kehadiran Allah, dan kesunyian justru menjadi ruang intim yang memperkuat hubungan batinnya dengan Sang Pencipta. Ia juga lebih cepat kembali ketika tergelincir dalam kesalahan. Karena kesadaran makrifat membuatnya peka terhadap dosa sekecil apapun, dan rasa bersalah itu segera membawanya kepada taubat sebelum noda semakin menebal. Seseorang yang telah mengenal Rabb-nya tidak mudah putus asa terhadap doa, karena ia memahami bahwa jawaban Allah bisa hadir dalam 3 bentuk. Dikabulkan sesuai permintaan, diganti dengan yang lebih baik, atau disimpan sebagai kebaikan di akhirat. Hatinya menjadi lebih lembut terhadap penderitaan orang lain, karena ia melihat bahwa setiap manusia sedang diuji dalam kadar yang berbeda, dan ia tidak ingin menambah beban siapapun dengan sikap kasar atau ucapan yang menyakitkan. Ia lebih fokus memperbaiki diri daripada mengoreksi orang lain, karena ia sadar bahwa perjalanan menuju Allah adalah perjalanan pribadi yang membutuhkan energi besar untuk menundukkan ego sendiri. Kehidupannya menjadi lebih sederhana, meskipun mungkin secara materi tidak berubah drastis, karena kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada banyaknya kepemilikan, melainkan pada kedekatan batin dengan Allah. Ketika menghadapi pilihan sulit, ia lebih banyak melibatkan doa dan istikharah, karena ia percaya bahwa Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh akalnya yang terbatas. Tanda lainnya adalah munculnya rasa syukur yang mendalam atas hal-hal kecil yang dulu sering diabaikan, seperti kesehatan, waktu, keluarga, dan kesempatan untuk berbuat baik, karena ia melihat semua itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Hati yang telah mengenal Rabb-nya memancarkan keteduhan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Bukan karena ia ingin terlihat suci, tetapi karena cahaya makrifat yang tumbuh di dalam dirinya secara alami, memengaruhi sikap, kata-kata, dan cara ia menjalani hidup setiap hari. Semoga perjalanan makrifat ini tidak berhenti di kata-kata, tidak berhenti di video ini, tetapi benar-benar menjadi gerakan batin yang mengubah cara kita berdoa, cara kita bersabar, cara kita mencintai, dan cara kita menjalani hidup. Karena pada akhirnya, kebahagiaan tertinggi seorang hamba bukanlah ketika semua keinginannya terpenuhi, melainkan ketika hatinya tenang dalam ketetapan Allah dan yakin sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi telah ditulis oleh Zat yang Maha Bijaksana. Dan semoga suatu hari nanti, ketika dunia ini perlahan kita tinggalkan, kita kembali kepadanya bukan sebagai jiwa yang asing, tetapi sebagai hati yang telah mengenal Rabb-nya, rindu kepadanya, dan siap bertemu dengan penuh cinta dan keridaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.